Hai guys, welcome back. Jadi di video hari ini aku akan bahas tentang rumah, yaitu house Q&A, karena banyak banget yang nanya-nanya tentang hal ini. Jadi langsung aja kita mulai karena pertanyaannya banyak banget. Mungkin akan ada 2 parts ya, mungkin ya. Kalau nggak ya mungkin video ini bakal panjang banget. Jadi grab your snacks and let's start the video. Oke, karena banyak banget, jadi aku random aja jawabnya. Ini banyak banget yang nanya tentang desain. Mungkin kalian udah mau nikah kali ya, udah pada lagi renov-renov. Jadi aku akan jawabin, semoga bisa membantu kalian dalam proses renovasi rumahnya. Oke, jadi yang pertama ini dari Desi, udah mau nikah. Untuk color palette rumah kamu apa, Mol? Kalau rumahku, color palette-nya white theme, because I love white, I love bright stuff. Warna putih, terus ada krimnya, ada coklatnya, supaya ada kesan-kesan tropical and brown yang lebih warm gitu. Nah, ini calon suami Desi ini yang nanya. Top table kitchen-nya pakai batu apa, Molly? Untuk top table kitchen aku tuh pakai merek Quadra. Itu mereka banyak model marble yang bagus sih guys. Jadi kalau Dekton kan mahal banget ya, kayak 2 keping bisa 50 juta. Yang Quadra ini 2 keping sekitar 10 juta. Kalau rumah ada poolnya gitu, bersihinnya setiap berapa kali, Ci? Lalu panggil orang, bayarnya berapa? Kalau pool itu bagusnya seminggu minimal 2 kali. Lalu harganya itu tergantung. Kalau kalian nyari freelancer, orang yang mungkin bukan khusus spesialis pool, itu 1 bulan mulai dari 500.000, tergantung luas kolam renang kalian. Untuk rumah aku, tukang yang spesialis aja, nggak mau drama lagi. Jadi itu sekitar 1 juta, itu udah termasuk bahan dan maintenance, dan ini tuh spesialis. Jadi dia yang akan perhatiin mesin dan lain-lain, jadi bukan cuman bersihin pakai jaring, tapi benar-benar pakai alat sedot yang kayak di hotel gitu. Biasa cari-cari desain rumah di mana, Ci? Di Pinterest. Cari sendiri atau digambarin langsung sama desain interiornya. Jadi sebelum ke interior, kalian harus ada mood board dulu atau ada tema dulu supaya interiornya tuh tahu seleranya gimana dan gambarnya nanti jadinya seperti apa. Akhirnya aku putusin rumah aku tipe modern minimalist and a bit tropical and a little bit of elegance. Jadi ya kayak gitu prosesnya. Merek vinyl. Oke, jadi banyak banget yang suka sama vinyl aku. Ini mereknya Marvel atau Marvel gitu, dan dia itu PVC, jadi slightly higher than vinyl, dan ini tuh yang clip, bukan yang tempel. Tapi menurut aku ya, vinyl itu juga not the best sih, karena memang sih cantik, tapi cepet scratch gitu loh, kayak dia rentan gores. Kalian kalau pergi beli vinyl, gak akan mereka bilang ini bakal cepat gores dan gimana-gimana sampai kalian pasang sendiri. Ya memang cantik tuh, cuman cepet gores gitu loh guys. Jadi mungkin next house aku belum tentu pakai vinyl lagi. Tukang mending borongan apa harian? Bahan-bahan dari kita apa dari tukang? Oke, mending serahin ke arsitek dan interior design dan biarkan mereka yang atur. Karena kalau kita nyari tukang sendiri, nyari bahan sendiri, kecuali kalian ada pengalaman ya, atau mungkin orang tua kalian kerja di bagian kontraktor atau apa, ya oke. Tapi kalau kita orang awam, better cari spesialis, orang yang bisa menghandle, memantau semuanya. Itu tips dari aku. Luas bangunan berapa dan tingkat berapa? Rumahku 2,5 tingkat, jadi ada lantai 3 kecil, half doang sih, itu hanya tempat untuk cuci baju dan jemur baju. Lalu luas bangunannya ini, luas tanah 160 meter square, luas bangunannya berapa ya? 250-an meter square kalau nggak salah. Ci, dapurmu bagus banget, kalau boleh tahu kitchen set berapa itu? Warna marmer plus kayu krim. Oke, jadi sebenarnya kitchen set aku itu setengahnya dibayar sama previous owner karena udah include. Jadi aku hanya nambah bagian island sama bagian lemari yang di atas. Itu oke, anggap ya total aku bayar semuanya. Itu sekitar 40 juta sudah termasuk marmernya kitchen set. Tapi itu belum termasuk sink, keran, kompor, kulkas dan lain-lain. Kalau misalnya plus semuanya ya. Kalau untuk barang elektroniknya kan tergantung kalian beli merek apa, speknya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya pengen persis plek kayak punya aku, mungkin total mau 100. Nextnya, kalau punya rumah lagi, step apa yang dilakuin biar gak keulang kayak gini lagi? Oke, step yang aku lakuin adalah nyari spesialis. Aku cari arsitek yang bagus, interior yang bagus,
yang mungkin mereka merangkap semuanya, jadi aku hanya terima jadi. Pokoknya aku buka pintu, sudah bagus. Kalau memang orangnya jago itu biasanya jasanya mahal, tapi beneran save time, save energy, and you get what you pay. So ya, interior ruangan mana yang jadi favorit Cimoli? I think my bedroom, my wardrobe, toilet. Karena ini adalah 3 ruangan yang aku paling banyak habisin waktu di sana. Ci, boleh tahu most of electronic in your house menggunakan brand apa? Untuk elektronik sih yang aku beli baru itu rata-rata kan dari dapur. Dapur untuk kulkas LG, untuk yang lain-lainnya tuh banyakan Fotil. Itu mereknya bagus loh, Fotil atau Fotil gitu bacanya. Kompor, cooker hood, oven itu Fotil. Kalau untuk sink, kemarin aku beli Blanco, itu juga bagus guys. Itu granit, jadi dia nggak ada bercak-bercak hitam atau bercak-bercak noda gitu loh. Bagus. Tips how to clean big house without maid. Oke, ini dari aku pribadi. Tips pertama menurut aku adalah invest ke maid versi elektronik, yaitu robot vacuum. Itu sangat-sangat membantu. Jadi kalau misalnya ada alat-alat kayak vacuum cleaner, robot itu sangat membantu rumah tuh selalu bersih. Lalu yang kedua adalah keep your house minimalis. Jadi barang-barang yang nggak dibutuhkan, perintilan, jangan sayang-sayang untuk kayak disimpan, maksudnya kasih ke orang aja, atau kalau memang udah rusak, buang aja, biar rumahnya tuh selalu bersih, barangnya nggak banyak. Jadi kalau berantakan pun kalian bersihinnya tuh nggak repot gitu. Tips biar nemu mandor dan tukang yang bagus. Oke, kalian harus nanya-nanya sama orang, terus survei-survei di internet, di Instagram, lalu kalian ketemu, kalian bahas, lihat chemistry-nya cocok apa enggak. Lalu kalau misalnya udah oke, kalian harus lihat hasil kerjanya. Setelah apa yang Cimoli lalui, mending beli dan renov rumah baru atau beli rumah sudah rapi siap huni. Tergantung kalian. Kalau kalian nggak mau repot, kalian udah ketemu rumah yang interiornya udah bagus gitu kan, langsung aja beli, langsung masuk. Tapi kalau misalnya desainnya nggak ada yang cocok, kalian pengen custom sesuai dengan kemauan, kebutuhan, dan estetik style sendiri, ya enaknya kita beli rumah dan kita renov sendiri. Total renovasi habis berapa? Your renovation journey had been inspiring. Semangat! Thank you so much. Oke, jadi ini banyak banget yang nanya tentang budget, kayak habis berapa semuanya dan lain-lain. Jadi ini aku akan share, nggak detail banget tapi kisaran aja. Nah, jadi aku beli rumah ini pas dia tuh masih 70%, dan waktu itu aku beli di harga yang good deal banget sih. Untuk tanah segini, bangunan segini, itu sekitar 2 M-an. Kebetulan pas aku beli rumah ini, itu ownernya tuh udah include banyak barang kayak sanitary toilet, semuanya udah include. Terus juga dia kasih half of the kitchen set, semuanya dia udah kasih kitchen set, dia udah kasih kayak kabinet. Jadi bener-bener apa ya, kayak semuanya, hampir semuanya tuh udah ada gitu. Aku hanya perlu beli furniture doang. Nah, untuk furniture karena ada yang aku custom, jadi kalau renovasi furniture doang, aku nggak hitung sih berapa ya, 300-an. Terus kalau elektronik misalnya AC, kulkas, dan lain-lain, water filter, kursi, meja makan, dan lain-lain, mungkin 200-300 juga. Jadi mungkin untuk renovasi total 500. Sekarang perasaan kakak gimana? Kapok bangun rumah sendiri atau merasa jadi pelajaran aja ke depan? Of course, ini jadi pelajaran dong. Aku nggak boleh kapok dong. Karena aku juga suka sama properti. Jadi siapa tahu next aku bisa jadi bos properti gitu kan. Jadi aku nggak kapok sih. Aku merasa ini pelajaran banget. Jadi next kalau aku mau bangun rumah atau mungkin aku mau bangun villa untuk disewain, aku tuh udah lebih mengerti gitu loh. Jadi precious lesson. C, kalau rumahnya mostly bertema putih kan estetik, tapi kadang bosan nggak C dengan warna gitu? Enggak, karena tergantung orang sih. Kalau aku kan memang sukanya putih, jadi forever I will love white sih. Terus putih kan juga warna yang netral. Kalau bosan, ya sebenarnya tinggal tambahin dekorasi yang berwarna. Beneran depends sama kalian sih. Kalau aku sih memang nggak gitu suka sama rumah yang terlalu gelap gitu ya. Jadi for my house, I like to keep it clean and white. Ada rasa nyesel gak Ci pindah ke Bali karena masalah rumah ini? No, it's two different things gitu. Aku bisa pindah ke sini, aku bersyukur banget. Kalau rumah ya kan memang karena kebetulan ketemu vendor yang nggak bagus. Contohnya nih, vendor yang baru semuanya bagus. Jadi beneran hanya aku salah pilih orang. Tapi ya selain ini aku juga ada banyak berkat lain yang mungkin aku nggak share ke kalian. Jadi mungkin kalian cuman melihat hidup aku tuh penuh drama, penuh kesulitan.
Enggak sih, actually we are very blessed. Kita ada banyak hal lain yang sangat diberkati, yang sometimes mungkin kami nggak share, but lebih banyak blessing daripada ujian hidup. Menurut Cimol, lebih utamakan keestetikan atau fungsi? Kalau aku pribadi adalah both. Estetik tuh penting banget untuk aku karena aku kerja di rumah, aku sering foto di rumah, jadi aku butuh rumah tuh estetik gitu. Fungsinya juga, jadi untuk apa kalau cantik tapi nggak berfungsi. Makanya kalau kalian lihat, rumahku ini sebenarnya rumah yang fungsional. Kayak tempat tidur aku selalu bawahnya ada laci, lalu misalnya cermin aku semuanya pada bisa dibuka, jadi aku bisa simpan skincare. Jadi semua barang tuh rapi gitu loh. Terus juga lemari-lemarinya, sekat-sekatnya itu semuanya diukur sesuai dengan yang aku mau gitu. Jadi, fungsinya dapat, estetiknya juga dapat. Hai Cimoli, untuk kamarnya ukuran berapa Ci? Kelihatannya luas banget. Kamar aku nih memang besar, tapi dia tuh terbagi jadi beberapa section. Jadi kalau hanya kamar, ini lebarnya sih full ya, jadi sekitar 8 meter. Panjangnya mungkin 8 atau 9 gitu. Tapi ini dibagi jadi 4 ruangan. Jadi di depan ini wardrobe aku, ini lumayan besar sih. Terus di sini tempat tidur. Terus ada master bathroom yang lumayan besar, sama sampingnya ada kayak kamar anak or vlogging room gitu. Kalau kamar aja sih nggak terlalu besar karena udah disekat-sekat gitu loh. Part apa yang worth it untuk splurge? Ini depend sama kalian paling sering habisin waktu di mana. Kalau aku paling sering tuh habisin waktu di wardrobe, jadi itu aku rela splurge. Lalu di toilet juga, karena toilet tuh gini guys, kalau misalnya kalian mau desainnya yang bagus gitu, biasanya mostly tuh barang yang dipakai juga mahal. Kayak misalnya granit motif marmer. Yang modelnya bagus tuh biasanya lebih mahal dibandingkan yang harganya lebih murah. Yang menurut aku worth it untuk di splurge adalah wardrobe, kamar tidur, dan toilet. Lalu sama kitchen, karena aku tuh suka kalau lihat kitchen yang cantik. Jadi aku pribadi aku akan splurge di kitchen. Nah, part yang aku jarang splurge itu adalah ruang tamu. Karena satu, aku di Bali, no friend. Oke pun kalau ada friend, kita biasanya ketemunya di luar gitu. Jadi jarang ada orang ke rumah. Aku tuh jarang duduk di ruang tamu, jarang pakai. Jadi aku tuh jarang splurge di ruang tamu. Aku sih. Jadi ya tiap orang beda-beda. Tapi kalau bisa ya satu rumah cantik sih. Jadi kalau mau renov memang harus banyak nabung, harus banyak cari duit. Karena memang renovasi tuh so expensive. Apakah rumah yang sekarang ini udah jadi your ideal home? Despite all the drama, yes, udah ideal, tinggal dikit lagi, tinggal 15% lagi rumahku udah jadi, dan aku udah seneng banget sih. Kayak udah bagus gitu, semuanya udah oke, jadi semua kerusakan sudah diperbaiki, semuanya sudah aman, rumahnya sudah bagus. Gimana cara mix and match warna rumah agar sesuai dengan nuansa yang kita mau? Oke, jadi kalian harus make the color palette. Contohnya rumah aku, color palette-nya tuh netral, jadi kayak white, nude, cream, brown, and maybe gold and black. Jadi warna lain tuh nggak boleh ada di rumah aku. Misalnya warna ungu, biru, merah itu nggak boleh ada di rumah. Misalnya kitchen kalian nih udah cantik, udah estetik, tiba-tiba kalian pakai baskom merah, itu sangat merusak estetik. Jadi biar bagus adalah kalian harus perhatiin semua detail barang yang kalian beli itu warnanya harus masuk dengan color palette rumah kalian. Di luar drama rumah kemarin, part yang paling disukai di rumah itu apa? Oke, jadi sebenarnya rumah ini aku suka banget karena satu, dia nggak panas, cukup terang, lumayan bagus. Terus juga apa ya, ukurannya ya sesuai lah dengan kebutuhan sekarang. Jadi actually I really like this house. Ventilasi udaranya juga bagus gitu karena ada bagian semi opennya, ada yang tertutup, jadi nggak petak semuanya tembok gitu loh. Nah, sejak rumah rusak kemarin, jadinya terakhir tuh kita benar-benar nyari spesialis untuk ngecek semuanya. Kayak listrik, kita panggil spesialis yang benar-benar kerja di PLN gitu untuk ngecek semuanya, dan ternyata banyak yang nggak sesuai dan kita bongkar ulang semuanya sampai sesuai. Lalu juga kayak cat, itu kayak yang bagian lembab-lembab yang nggak beres, kita korek semuanya, kita perbaiki ulang. Lalu misalnya toilet, aku ganti keramik sih yang satu toilet, ganti ulang. Jadi benar-benar kita nyari spesialis yang ngerti, yang dicek semuanya, istilahnya kayak cari dokter gitu loh, kayak rumah ini sakit gitu kan, cari dokter untuk perbaiki semuanya, dan semuanya udah mau selesai. So guys, itu dia untuk video kali ini. Thank you so much for watching, dan semoga Q&A ini bisa membantu kalian yang lagi proses renov, mau bangun rumah, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe and help me reach 1 million subscribers. See you next time.
Bye!